Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Gustiawati Sofyan. Saya dari S1 Keperawatan tingkat 2B, Stikes Akdidujaya Husada Bogor. Di sini saya akan menunjukkan video tentang pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi yang baru lahir. Tujuannya untuk memastikan bahwa bayi terlahir dengan sehat dan proses persalinan sebelumnya tidak mengakibatkan efek buruk pada bayi. Kalau begitu, selamat menyaksikan. Kita komunikasikan dulu kepada orang tuanya atau ibunya. Selamat siang, Bu. Saya Suster Nida Gustiawati Sofyan. Di sini saya akan mengecek tanda-tanda vital untuk anak ibu ya. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada reaksi atau kelainan pada anak ibu atau tidak ya, Bu ya. Tempatnya nanti waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Jika berkenan, ibu dan keluarga ibu bisa melihat juga. Persiapkan lingkungan, kemudian menutup pintu jendela dan mematikan AC. Terus jangan lupa tutup sampiran. Kemudian jangan lupa menyiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Jangan lupa menggelung dengan baju sampai siku. Kemudian nyalakan air mengalir. Gunakan sabun. Tekan nafas. Kemudian untuk tindakannya bisa cuci tangan, jangan lupa memakai handscoon. Baik, yang pertama pemeriksaan keadaan umum. Nilai dari otot dan aktivitas bergerak atau tidak pergerakan. Normal atau tidak. Dan lihat warna kulit bayi kemerahan, pucat atau kebiruan. Tangis bayi, menangis, tidak menangis, merintih atau menangis kuat. Kemudian, pemeriksaan tanda-tanda vital dan ankrogometri. Pertama, menimbang berat badan. Kemudian, mengukur tinggi badan. Kemudian mengukur suhu frekuensi pernapasan sambil mendengarkan ada ring door atau wheezing. Mendengarkan menggunakan stetoskop.
Kemudian mengukur lingkar kepala dan lingkar dada. Kemudian pemeriksaan bagian kepala. Lihat dan raba bagian kepala, apakah ada pembengkakan atau abnormal seperti kaku atau sekal. Kemudian kontenan anterior merata atau menonjol, dapat terasa sedikit menonjol ketika bayi sedang menangis. Kemudian molase, apakah ada? Jika ada, 1, 2, 3. Kemudian pemeriksaan mata. Inspeksi kesimetrisan pengeluaran cairan pus. Bersihkan kedua mata bayi dengan kapas. Dibersihkan dari luar mata ke arah pangkal mata dengan hidung. Kemudian buka kedua mata bayi dengan 2 tangan. Lihat apakah ada pus atau tidak, apakah kornea secara bersih atau tidak, atau ipterik, konjungtiva merah muda dan mengkilat, tidak anemis. Kemudian refleks pupil, mengedip dengan cara menyentuh kelopak mata bayi tidak tertutup dengan memberikan cahaya pada mata bayi. Kemudian pemeriksaan telinga. Pertama, inspeksi. Periksa hubungan telinga dan mata. Lihat apakah telinga dan mata pada titik 1 lurus, pengeluaran cairan atau pus. Tidak pus, sudah. Kemudian pemeriksaan hidung. Inspeksi, periksa kesimetrisan hidung, pengeluaran cairan atau kotoran, palpasi rasa konjungtiva hidung, raba konjungtiva hidung. Pemeriksaan mulut, inspeksi kesimetrisan warna dan kelembutan bibir. Apakah ada bibir sumbing atau tidak? Labia bibir atau palat posisis. Kemudian pemeriksaan refleks sluting, mencari refleks saking atau menghisap. Refleks swallowing atau menelan dapat dilihat pada bayi saat menyusu. Kemudian pemeriksaan leher. Inspeksi pada bagian leher. Apakah pada gerakan leher bayi bebas? Ke semua arah dan lihat apakah bayi terlihat sakit atau tidak sakit.
Kemudian dispensi pena, ada atau tidaknya kesulitan pernapasan, pembengkakan atau tidak, yang menunjukkan infeksi tenggorokan ataupun mulut. Palpasi kelenjar getah bening dan tiroid, serta apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian pemeriksaan dada. Lihat bentuk dada, simetris atau tidak, kebersihannya, pengeluaran pada putih susu bayi. Lihat pernapasan di dada dan perut. Pastikan tidak ada refleksi dada atau dada tertarik ke dalam. Kemudian pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Pemeriksaan kesimetrisan bentuk dan ukuran. Setelah hitung jari tangan, raba apakah ada fraktur atau luka dan pembengkakan atau massa. Kemudian refleks gasping, yaitu menggenggam. Kemudian refleks moro atau lakukan rangsangan dengan suara keras, yaitu pemeriksaan dengan bertepuk tangan. Kemudian pemeriksaan perut. Infeksi kesimetrisan penonjolan tali pusar pada saat bayi menangis. Amati perdarahan atau cairan atau pus pada tali pusar dan kemerahan pada sekitar tali pusar. Kemudian laba pada bagian perut seperti pembengkakan atau benjolan, kembung, atau massa normalnya perut bayi terasa lemah. Kemudian pemeriksaan alat genitalia. Pemeriksaan kebersihan, apakah ada pengeluaran cairan atau darah atau adanya luka. Kemudian bersihkan alat genitalia dengan kapas DTT. Tanyakan pada ibu bayi apakah bayi sudah BAK. Jika kelaminnya laki-laki, 2 testis dalam skrotum penis berlubang pada ujung. Jika kelaminnya perempuan, labia mayora menutupi labia minora, uretra, dan vagina berlubang. Kemudian pemeriksaan tungkai dan kaki. Memeriksa apakah ada fraktur, lesi atau massa. Dan kelengkapan jumlah jari atau kelainan. Kemudian tanda klip atau kaki bayi ditekuk ke arah perut. Kemudian refleks bayi, sekarang, dan smoking. Kemudian pemeriksaan punggung. Balikan bayi dengan hati-hati dan pastikan bayi terangsang dengan baik. Periksa sambil raba tulang belakang, adakah pembengkakan atau cekungan pada tulang punggung atau kelainan lainnya. Kemudian pemeriksaan anus. Lihat apakah anus berlubang atau tidak. Hindari memasuki alat atau jari ke dalam anus. Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah BAB. Normalnya bayi telah BAB dalam 24 jam pertama sesudah melahirkan. Kemudian pemeriksaan kulit. Adakah vernix? Jika ada, tidak perlu dibersihkan. Apakah ada tanda lahir seperti strawberry nevus atau Weinstein dan lain-lain. Kemudian dan pakaian bayi.
dengan lembut dan hati-hati. Setelah itu lepas handphone. Dan jangan lupa mencuci tangan kembali. Baik Bu, tadi saya telah melakukan tindakan pada anak Ibu. Mudah-mudahan anak Ibu selalu nyaman ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu saya permisi ke ruangan saya Bu ya. Kalau misalkan ada keluhan dengan anak